Shalom Shalom saudara-saudari saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Salam Salam sejahtera. Ada channel di sini. Pastinya ada aku. Ada kamu. Iya, kita. Anak domba Allah. Allah. Sebelumnya, Ada channel sudah mengupload video tentang Minggu Palma. Semoga ada berkat bagi kita semua. Kali ini, Ada channel akan menyampaikan sedikit tentang makna dari Trihari Suci. Untuk saudara-saudari yang masih belum mengerti apa makna dari Trihari Suci, Oke, ada channel, ada jawaban. Kita tentu masih ingat pada saat perayaan Misa Kudus, sesudah konsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Lalu imam akan mengajak kita untuk menyatakan harapan iman kita. Dan kita akan menjawab, Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Nah, di dalam Trihari Suci kita merayakan Kristus yang sengsara, wafat dan bangkit. Kita merayakan pengharapan iman kita. Oleh karena itu, Pekan Suci dan khususnya Trihari Suci bagi umat Katolik merupakan hal yang penting dan selalu menjadi bagian yang selalu ditunggu. Trihari Suci ini akan dimulai dengan Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah dan Minggu Paskah. Tetapi apa makna dari adanya Trihari Suci ini bagi semua umat Katolik? Apakah semua hal tersebut wajib untuk diikuti? Maka dari itu, ada channel akan mencoba sedikit menjelaskan tentang makna dari Trihari Suci bagi umat Katolik yang harus kita ketahui dan pahami. Dalam sejarah agama Kristen, yang terpenting adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalankan amanatnya sesuai dengan hukum kasih dalam Alkitab. kita mulai dari Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari pertama pada Trihari Suci Paskah. Dan pada hari Kamis Putih diperingati perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Dan saat ini perjamuan itu selalu kita kenang dalam Misa Kudus atau Sakramen Ekaristi. Hari Kamis Putih ini juga disebut Kamis Suci, dalam bahasa Inggris Holy Thursday. Mungkin ada hal yang tidak kita ketahui bahwa di pagi hari pada hari Kamis Putih pada umumnya ada Misa Krisma. Dan di dalam Misa Krisma, uskup mengkonsekrir Krisma Kudus untuk seluruh keuskupan. Dapat dilihat di KKK Katekismus Gereja Katolik nomor 1297. Dalam Misa Krisma ini pula para imam dan diakon dalam keuskupan tersebut juga sekaligus memperbarui janji imamatnya di depan uskup dan umat yang hadir. Misa Kamis Putih memiliki liturgi yang berbeda dari misa biasa. Yang membedakan adalah bahwa pada Misa Kamis Putih ada upacara pembasuhan kaki sebagai peringatan Yesus yang membasuh kaki para muridnya dalam perjamuan malam terakhir. Setelah komuni, altar dibersihkan dari segala hiasan, bunga-bunga, kain altar dilipat dan dibereskan, dan di tempat air suci dikosongkan untuk diisi kembali pada malam Paskah. Salib besar yang ada di belakang altar juga ditutup dengan kain ungu sebagai tanda berkabung. Pada saat ini musik atau lonceng gereja tidaklah digunakan. Misa Kamis Putih tidak diakhiri ritus penutup atau berkat dari imam, melainkan langsung dilanjutkan dengan pemindahan Sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus yang ditempatkan dalam sibori ini akan diarak ke tempat yang telah disiapkan. Dan selanjutnya diikuti prosesi tuburan yang artinya berjaga-jaga. Pada malam Kamis Putih ini kita berjaga-jaga bersama Yesus yang saat itu sedang berdoa di Taman Getsemani. Dilanjutkan dengan Jumat Agung. Suasana yang tenang, nyanyian tanpa musik, altar yang kosong, tabernakel terbuka lebar,
Lampu merah yang menandakan kehadiran Tuhan dipadamkan. Lampu gereja yang mati menandai ibadat Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari kita memperingati wafat Kristus. Pada hari itu, seluruh umat Katolik diharapkan melakukan tindakan pantang atau puasa bagi yang mampu. Satu hal penting yang perlu kita ketahui adalah seluruh perayaan yang kita lakukan pada hari Jumat Agung adalah ibadat, bukan perayaan Ekaristi. Dalam ibadat Jumat Agung ini ada bacaan Pasio yang diambil dari Injil Yohanes. Bacaan ini yang menceritakan kisah sengsara Yesus dibacakan dengan cara dilagukan oleh 3 orang petugas yang berperan sebagai narator, Yesus dan beberapa peran lain. Dalam ibadat Jumat Agung ini juga ada upacara penghormatan salib yang ditandai dengan perarakan salib masuk ke dalam gereja. Pada saat perarakan salib, ada 3 tempat di mana kayu salib berselubung kain ungu yang dipanggul akan dibuka untuk ditunjukkan kepada umat. Pada saat kayu salib diangkat dan dibuka selubungnya, imam akan melakukan ajakan pada umat untuk melihat kayu salib. Dan pada setiap perhentian, selubung kain ungu dibuka satu persatu hingga sampai di depan altar. Salib tidak diselubungi kain ungu lagi. Setelah salib diletakkan di depan altar, imam, diakon, dan para misdinar akan mencium salib sebagai tanda penghormatan terhadap Kristus yang tergantung di kayu salib, lalu diikuti oleh umat. Karena saat ini kita akan mengikuti ibadat secara live streaming, sehingga kita cukup menghormati salib yang sudah dipersiapkan di rumah masing-masing. Jumat Agung mungkin memang hari yang paling menyedihkan dalam gereja Katolik, karena pada hari itu kita mengenangkan wafat Kristus yang mati di kayu salib demi menebus dosa kita semua. Pada hari itu kita diingatkan bahwa kita adalah pendosa, namun dosa-dosa kita telah ditebus melalui kematian Yesus di kayu salib. Dilanjutkan dengan Sabtu Sunyi. Pada hari Sabtu pagi sampai menjelang malam, gereja tidak melakukan kegiatan peribadatan apapun selama Sabtu Sunyi, karena gereja masih mengenangkan Yesus yang berada di dalam makam. Sepanjang pagi sampai sore di hari Sabtu itu, gereja mengajak umat untuk hening dan merenungkan sengsara dan wafat Tuhan di kayu salib, memberitahu bahwa Yesus sedang turun ke dunia orang mati dan menanti dengan penuh kerinduan kebangkitan Yesus dengan berdoa dan berpuasa. Pada hari Sabtu Sunyi, Yesus beristirahat dalam makam karena ia telah memperoleh kemenangan. Gereja pun menantikan dengan penuh kerinduan bangkitnya Kristus dari alam maut. Vigili Paskah dan Minggu Paskah. Berbeda dengan suasana Sabtu Sunyi yang hening dan begitu muram, Malam Paskah adalah saat di mana kita merasakan sukacita besar sambil berjaga-jaga menantikan kebangkitan Tuhan. Yesus yang wafat akhirnya beralih dari alam kematian menuju kebangkitan. Pada Perjanjian Lama, Malam Paskah merupakan peristiwa penantian lewatnya Tuhan di tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun. Saat Malam Paskah ini, umat Katolik juga akan memperbaharui kembali sakramen baptis yang telah diterima. Malam Paskah dapat juga disebut dengan Vigili Paskah. Vigili berasal dari kata vigilis yang artinya berjaga-jaga atau bersiap-siap. Pada perayaan Malam Paskah ini, kita berjaga-jaga bersama Yesus, bersiap-siap menantikan kebangkitan Yesus dari kematian menuju kehidupan yang baru. Dalam perayaan Malam Paskah, ada upacara cahaya dan mada pujian Paskah. Saat upacara cahaya, umat juga diajak menyalakan lilin masing-masing dengan api yang diambil dari lilin Paskah yang melambangkan kita sebagai penerus Kristus. Jadi, jangan tidak sabar, lalu menyalakan lilin kita dengan api dari korek api ya. Minggu Paskah. Minggu Paskah disebut juga Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Hari Raya Kebangkitan Tuhan ini adalah hari raya dari segala hari raya. Hari itu menjadi hari yang sangat istimewa karena Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus telah mengalahkan dosa dan maut dengan kebangkitannya.
Hal yang menjadi pembeda yang besar perayaan Ekaristi pada hari itu dengan perayaan Ekaristi pada hari Minggu atau hari raya yang lain adalah dihilangkannya seruan tobat dengan pemercikan air suci. Ini dikarenakan Kristus telah bangkit dari dosa dan telah menebus seluruh dosa kita. Selain adanya pemercikan air suci, pada hari ini juga dilakukan Mada Paskah. Mada Paskah ini dinyanyikan sebelum bait pengantar Injil. Jadi, meskipun kita sudah mengikuti misa malam Paskah, karena liturgi yang berbeda, kita tetap diwajibkan ikut misa Minggu Paskah ya. 3 hari suci, Triduum Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah yang diikuti dengan Hari Raya Kebangkitan Tuhan adalah saat-saat terpenting dalam liturgi Gereja Katolik. Pada hari-hari itu kita diingatkan kembali bahwa Yesus bersedia mati untuk menebus dosa-dosa kita dan dibangkitkan. Karena itu, kematian bukan lagi akhir dari hidup kita, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Semoga dengan video kali ini menjadikan kita untuk lebih mendalami arti dari Pekan Suci, sehingga setiap diri kita mampu menghayati peristiwa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kemenangannya melawan dosa dan maut. Salam dari anak domba Allah. God bless you all. Jika kalian suka video ini, jangan lupa komen, like, subscribe, and share. Tuhan memberkati. Memberkati. Amin.